Mulia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hidup, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju satu tempat yang mulia di muka bumi ini yang bernama masjid. Ini tentu merupakan salah satu bentuk syukur kita atas nikmat sehat, nikmat sempat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggunakan segala nikmat tadi di dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena segala nikmat, segala anugerah yang Allah titipkan kepada kita tidak lain dan bukan tujuannya adalah sebagai sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga cinta kita, idola kita, rasa kagum kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya sampai pada titik membuat status bahwasannya aku cinta pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi rasa cinta kita, rasa kagum kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan cara seringnya kita bersalawat kepada beliau dan juga mengikuti ajaran-ajaran, mengikuti petuah-petuah beliau yang telah dijelaskan oleh para ulama kita. Semoga kita semua pandai mengikuti ajaran-ajaran beliau dan juga kita termasuk menjadi rombongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran paling tidak ada 4 posisi. Di dalam Al-Quran paling tidak ada 4 kedudukan anak yang dijelaskan oleh Al-Quran kepada kita semua. Posisi pertama ataupun kedudukan pertama anak di dalam kehidupan adalah sebagai hiasan dunia ataupun kesenangan hidup. Al-Quran menginformasikan di surah Ali Imran, Bismillahirrahmanirrahim, Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah wal qanatiril muqantarati minal zahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan terasa indah, dijadikan terasa senang kepada manusia. Apa itu? Rasa senang terhadap hubbus syahawati minan nisa, senang kepada para istri ataupun senang terhadap para pasangan kita. Kemudian apa? Hubbus syahawati minan nisa wal banin, dan juga dijadikan terasa indah, dijadikan terasa senang kepada tiap manusia. Apa itu? Senang kepada yang namanya anak. Maka kita tidak akan temukan di dalam Al-Quran ada perintah untuk senang kepada anak. Karena rasa senang, rasa cinta kepada anak-anak itu adalah naluri ataupun fitrah yang Allah titipkan kepada tiap manusia. Di ayat kita juga bisa baca bahwasannya redaksinya adalah zuyyina linnas, dijadikan terasa indah, dijadikan terasa nikmat bagi tiap manusia, yaitu mencintai ataupun menyenangi para anak dan pasangan hidupnya. Maka ketika Al-Quran menggunakan redaksi linnas, para manusia, maka maknanya adalah dijadikan terasa senang itu bukan hanya bagi kita kaum muslimin, akan tetapi hal itu juga akan bermakna
terasa indah bagi orang-orang di luar selain Muslim, yakni kaum Yahudi, kaum Nasrani, ataupun agama-agama di sekeliling kita akan merasakan hal yang sama. Orang-orang Kristen akan juga dijadikan terasa senang terhadap anak-anaknya. Orang-orang yang mungkin beragama Buddha, Hindu, dan lain sebagainya juga akan dijadikan terasa indah untuk menyenangi para anak dan istri-istrinya. Kenapa? Karena hal demikian telah Allah titipkan sebagai naluri di tiap-tiap manusia. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka kita tidak akan heran setiap orang yang berstatus sebagai ayah akan sangat mencintai dan menyenangi para anak-anaknya. Dan bagaimanapun sosok anak yang Allah titipkan kepada tiap ayah, maka tiap anak tersebut pasti akan disayangi oleh para ayah masing-masing. Baik itu anak yang mungkin ganteng, mungkin anaknya tidak terlalu cantik, ataupun baik itu anaknya yang kurus ataupun gemuk, pasti akan disayang oleh para ayahnya. Dan tidak ada ayah yang mau menukarkan anaknya dengan anak-anak yang lain. Karena hal demikian telah Allah cantumkan di dalam Al-Quran surah Ali Imran tadi. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka rasa senang, rasa cinta kepada anak yang Allah titipkan ini, maka kita harus juga jaga sebaik-baiknya. Karena rasa cinta yang berlebihan pasti nanti akan mengundang dampak-dampak selanjutnya. Posisi kedua, anak di dalam kehidupan kita yang informasinya diberikan oleh Al-Quran adalah anak selain sebagai hiasan dunia, maka anak juga akan menjadi fitnah, akan menjadi cobaan di dalam kehidupan kita. Kita bisa baca informasi ini di Al-Quran surah Al-Anfal ayat 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwasannya di tiap-tiap pasangan hidup kalian ataupun di tiap anak-anak kalian juga menjadi fitnah ataupun cobaan bagi para ayahnya. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana bisa seorang anak menjadi cobaan bagi tiap ayahnya? Maka ketika kita dititipkan seorang anak oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiap ayah dan ibunya akan diuji, dicoba dengan berbagai macam kebutuhan anak. Ketika mungkin baru kecil, ia pasti akan lebih banyak kebutuhannya. Mulai dari ia bangun sampai ia tidur lagi, pasti kebutuhannya sangatlah banyak. Maka hal itu menjadi kewajiban bagi seorang ayah dan ibunya. Ini merupakan cobaan bagi tiap kehidupan manusia ketika diberikan ataupun dititipkan anak. Beranjak dewasa, maka kebutuhan-kebutuhan anak pasti akan berubah lagi bentuknya. Ketika berhadapan dengan situasi seperti ini, maka para ayah dan ibu harus bijak memilih mana yang menjadi kebutuhan anak ataupun mana yang menjadi keinginan anak. Ketika seorang ayah dan ibu pandai ataupun bijak memilih yang mana kebutuhan anak, maka pasti hal tersebut baik bagi anak. Akan tetapi ketika seorang ayah dan ibu memberikan setiap keinginan anak, maka pasti ada dampak dan resiko selanjutnya. Tidak semua keinginan anak menjadi kebutuhan anak. Misal ketika anaknya masih
sekolah di tingkat sekolah dasar, kemudian ia minta motor ataupun minta mobil kepada orang tuanya, maka orang tua harus bijak. Permintaan anak tersebut sudah menjadi kebutuhannya atau hanya keinginannya. Karena ketika seorang anak di tingkat sekolah dasar diberikan motor,